Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu 3 materi. Yang pertama yaitu paradigma Islam tentang ilmu, etika Islam dalam penerapan ilmu, dan prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu. Pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Ade Hanifah. Paradigma merupakan cara masing-masing orang memandang dunia, memandang persoalan, alur berpikir seseorang yang terbentuk karena pengalaman dan pikiran-pikiran dalam bahasa agama fungsional itu adalah amal. Lalu, pendidikan Islam terdiri dari al-tarbiyah, al-tadib, dan al-talim. Pengertian pendidikan Islam yang dikandungkan dalam al-tarbiyah terdiri dari 4 unsur. Pendekatan yaitu memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa atau baligh, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan, serta melaksanakan pendidikan secara bertahap. Pendidikan Islam dalam kandungan al-tadib yaitu pengenalan dan pengukuran yang secara berangsur-angsur. Pendidikan Islam yang dikandungkan dalam al-talim yaitu proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Baiklah, nama saya Satria Pratama dari Menjadi 2. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide etika Islam dalam penerapan ilmu. 1. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk kata etika yaitu ethos. Sedangkan bentuk jamaknya yaitu eta. Ethos mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti eta yaitu adat kebiasaan. Selanjutnya ialah ilmu. Ilmu adalah suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ialah agama membantu manusia hidup lebih baik. Maksudnya ialah dalam konteks ini agama mendapatkan tempat dan peranan penting. Agama dimengerti sebagai unsur integral dari budaya, terutama karena mengajarkan berbagai dan bagaimana hidup dengan baik, hidup dengan bijaksana, dan nilai-nilai universal lainnya. Dalam agama dapat terkandung ajaran kebijaksanaan, dapat diartikan tertentu. Filsafat dipahami sebagai kebijaksanaan yang dapat mengarahkan manusia kepada hidup yang lebih baik. Adapun prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan persyaratan terpenting bagi pembangunan bangsa yang kuat dan dihormati. Setiap perkara di dunia ini mestilah disandarkan kepada ilmu serta iman dan perkara agama, ekonomi, sosial, politik, dan perpaduan dan lain sebagainya. Iman atau amalan tanpa ilmu ibarat sebuah bangunan di atas pesisir atau sarang laba-laba. Apabila datang ribut yang kuat, maka akan binasalah ia. Ilmu pengetahuan juga adalah asas pembentukan sebuah maknalah. Akhlak pula adalah pengetahuan atau pengukuh yang berperan mengekalkan kekuatan pembangunan bangsa, negara, atau sebuah tekad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotmaida Tanjung. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu ilmu dalam perspektif Islam. Ilmu dari sudut bahasa berasal dari perkataan Arab, yaitu alimah, yang berarti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu dengan sebenarnya. Selama ini dan bahkan sampai saat ini masih cukup banyak di antara kita yang memandang ilmu itu secara dikotomis, yakni ada ilmu agama tersendiri dan ilmu umum secara tersendiri pula. Keduanya seakan berdiri sendiri-sendiri tanpa ada kaitan sama sekali. Akibatnya kedua ilmu ini semakin jauh dan tidak pernah berinteraksi secara harmonis, sehingga apabila ada orang yang ahli dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu, belum pasti dia itu mengetahui tentang posisi ilmu agama dalam ilmu tersebut, dan demikian juga sebaliknya. Di antara ilmu-ilmu agama yang utama sekali pada nilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu agama yang telah diwahyukan kepada Rasul-Nya. Sebabnya karena ilmu agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua tujuan. Yang pertama yaitu karena mengaturkan hubungan manusia sesama manusia dan mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu agama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mereka ada peraturan yang jika diamalkan oleh seseorang akan hiduplah ia dengan saudara-saudaranya manusia lain dalam keadaan kasih mesra dan bersih suci dari perasaan hasad dengki. Yang kedua yaitu dengan ilmu agama ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mereka ada peraturan yang jika diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan akan berjayalah ia mencapai keridoannya, yaitu dengan menjadikan dia berkehidupan bahagia di dunia dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diana Desmayanti akan menjelaskan tentang pengertian sunatullah. Sunatullah adalah bagian yang bersifat dinamis dari ilmu pengetahuannya di alam semesta ini. Karena sunatullah memang hanya semata terkait dengan segala proses penciptaan dan segala proses kejadian lainnya, atau segala proses dinamis. Sunatullah itu sendiri tidak berubah-ubah, namun masukan dan keluaran prosesnya yang bisa selalu berubah secara dinamis, atau segala keadaan lahiriah dan batiniahnya pada tiap saatnya. Dan tentunya, sunatullah juga berjalan atau berlaku tiap saatnya. Sunatullah berupa tak terhitung jumlah aturan atau rumus proses kejadian, lahiriah dan batiniah yang bersifat mutlak dan kekal, yang tiap saatnya pasti selalu mengatur segala zat ciptaannya di alam semesta ini. Yang kedua adalah ilmu berdasarkan sunatullah. Segala bentuk ilmu pengetahuan atau beserta teori dan rumus di dalamnya yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara amat objektif, sesuai dengan fakta kenyataan kebenaran secara apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi. Pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagian amat sangat sedikit dari ilmu pengetahuannya, terutama sunatullah. Dan segala bentuk ilmu pengetahuan lainnya pada manusia yang bukan hasil dari usaha mengungkapkan atau menginformasikan sunatullah secara amat objektif. Tentunya bukan bentuk ilmu pengetahuan yang benar. Ilmu pengetahuan Allah yang maha mengetahui bersifat mutlak, pasti benar dan kekal. Sedangkan segala bentuk ilmu pengetahuan manusia, bahkan termasuk para nabinya, pasti bersifat relatif atau tidak mutlak benar. Fana hanya bersifat dalam keadaan tertentu dan terbatas atau tidak mengetahui segala sesuatu hal. Karena tiap manusia memang pasti memiliki segala kekurangan dan keterbatasan.
Sekian yang saya bisa dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulannya yaitu alam semesta tergantung dengan orang-orang yang menggunakannya. Untuk itu perlu ada etika, ukuran-ukuran yang dilayani oleh para ilmuwan yang dapat menjadikan pengembangan ilmu dan aplikasinya bagi kehidupan manusia agar tidak menimbulkan dampak negatif. Peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi paradigma Islam dan bukannya paradigma sekuler yang harusnya diambil oleh umat Islam dalam membangun struktur ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Jadi syariat Islamlah bukannya standar manfaat atau utilitarianisme yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek. Jika dua peran ini dapat dimainkan oleh umat Islam dengan baik, insya Allah akan ada berbagai berkah dari Allah kepada umat Islam dan juga seluruh umat manusia. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.